Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kami, yakni yang berjudul Implementasi Kebutuhan Perangkat Lunak dan Teknik Analisis Kebutuhan Perangkat Lunak tentang Pemberdayaan Pariwisata Kabupaten Ngawi. Presentasi kami untuk memenuhi tugas mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak, yakni dosen pengampu Bapak Bonda Sisepa Putra. Bisa di slide selanjutnya. Sebelumnya perkenalkan, saya pribadi, Alina Arsidana Jadi, 2205121403, dan rekan Saya Rahma Fania Aprilia dengan NIM 220512141012. Saya Bella Kaputra Kaviana dengan NIM 220512141024. Saya Immanuel Raisa Metanaya dengan NIM 2205121408. Saya Muhammad Aldi Wijaya dengan NIM 220512141034. Yang pertama yakni bab 1 pendahuluan. Pertama yakni latar belakang dalam era globalisasi dan pertumbuhan ekonomi. Pengembangan aplikasi pariwisata di Ngawi yang kami lakukan melalui teknik analisis seperti survei kuesioner, wawancara, observasi, dan analisis dokumen bertujuan untuk memahami kebutuhan masyarakat dan wisatawan. Potensi wisata yang kaya di Ngawi harus dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan lokal dan mendukung pembangunan berkelanjutan. Harapannya, hasil analisis ini akan membantu kami merancang aplikasi pariwisata yang responsif terhadap kebutuhan mereka. Selanjutnya yakni tujuan. Yang pertama tentunya untuk memahami kebutuhan masyarakat dan wisatawan. Yang kedua, mengidentifikasi preferensi pembelian tiket wisata dan produk UMKM. Yang ketiga, memastikan kesesuaian dengan potensi wisata lokal dan meningkatkan kualitas layanan melalui aplikasi. Lalu ada manfaat, yakni yang pertama analisis kuesioner, wawancara, dan observasi membantu memahami kebutuhan pengguna. Yang kedua, memahami kebutuhan pengguna dari analisis tersebut dapat meningkatkan responsivitas aplikasi terhadap pengguna. Lalu yang ketiga ada analisis dokumen membantu memahami potensi wisata lokal yang harus dioptimalkan. Dan yang keempat, melalui analisis preferensi pembelian produk UMKM, aplikasi dapat mendukung pemberdayaan masyarakat lokal. Selanjutnya akan dilanjutkan rekan saya, Aldi. Selanjutnya yaitu bab 2, tinjauan pustaka. Bab 2 yang pertama yaitu berisi teknik analisis kebutuhan dengan kuesioner. Survei kuesioner adalah teknik pengumpulan data yang melibatkan penggunaan daftar pernyataan tertulis yang dirancang untuk menggali pandangan para pemangku kepentingan, termasuk pengguna akhir, manajemen bisnis, dan tim pengembang tentang perangkat lunak yang akan dibangun. Tujuan utama adalah untuk memahami harapan dan kebutuhan terkait perangkat lunak. Teknik ini dipandu oleh ahli seperti Carl Wiggers dalam konteks analisis kebutuhan perangkat lunak. Kuesioner dirancang dengan cermat untuk mencangkup berbagai aspek seperti fungsionalitas, kinerja, keamanan, dan latar muka pengguna, sehingga data yang dihasilkan menjadi landasan yang kuat untuk merancang perangkat lunak yang sesuai dengan kebutuhan dan tujuan yang ada.
Langkah-langkah dalam penerapan teknik analisis kebutuhan dengan survei kuesioner. Yang pertama, yaitu identifikasi pemangku kepentingan yang berisi seperti pengguna akhir, pemilik bisnis, manajemen, dan pengembang perangkat lunak yang memiliki perspektif berbeda tentang kebutuhan perangkat lunak. Yang kedua, rancang kuesioner, yaitu desain kuesioner dengan pernyataan yang jelas, relevan, dan tidak ambigu. Pilih kata-kata dengan hati-hati, susunan pertanyaan, dan jenis jawaban yang sesuai. Yang ketiga yaitu pemilihan responden. Pemilihan responden yang presentatif, termasuk pengguna akhir dari berbagai kelompok, manajemen bisnis, dan anggota tim pengembang yang mengerti teknis perangkat lunak. Yang keempat yaitu distribusi kuesioner. Sebarkan kuesioner secara online melalui email, situs web, atau platform survei online, dan pastikan instruksi pengisian kuesioner diberikan dengan jelas. Yang kelima yaitu pengumpulan dan analisis data. Kumpulkan dan analisis data yang dikumpulkan dari kuesioner menggunakan teknik analisis yang sesuai dengan kompleksitas proyek. Yang keenam yaitu interpretasi dan dokumentasi hasil. Interpretasikan hasil analisis dengan cermat, mengidentifikasi kebutuhan utama yang muncul dari kuesioner, dan dokumentasikan hasilnya secara rinci dalam dokumen kebutuhan perangkat lunak. Selanjutnya yaitu kelebihan dalam penerapan teknik analisis kebutuhan dengan survei kuesioner. Yang pertama, skalabilitas. Metode survei kuesioner sangat mudah diukur dan dapat disesuaikan dengan jumlah responden yang beragam. Ini memungkinkan untuk mengumpulkan data dari sejumlah kecil hingga ribuan responden tanpa mengalami peningkatan yang signifikan dalam biaya atau waktu. Yang kedua, yaitu reproduktibilitas. Kuesioner yang sama dapat digunakan berulang kali pada berbagai kelompok pemangku kepentingan atau dalam fase-fase berbeda dari perkembangan perangkat lunak. Ini memungkinkan perbandingan data dari waktu ke waktu dan antara berbagai proyek. Yang ketiga yaitu pendekatan terstruktur. Survei kuesioner umumnya mengikuti pendekatan yang terstruktur dengan pertanyaan yang sama untuk setiap responden. Hal ini memudahkan dalam mengumpulkan data yang konsisten dan membagikan hasil di antara berbagai responden. Yang keempat, yaitu efisiensi waktu dan biaya. Survei kuesioner biasanya lebih hemat waktu dan biaya dibandingkan dengan metode lain seperti wawancara langsung atau diskusi kelompok. Hal ini dapat sangat bermanfaat dalam konteks pendidikan di mata kuliah rekayasa perangkat lunak yang memiliki keterbatasan waktu. Kerugian dalam penerapan teknik analisis kebutuhan dengan survei kuesioner. Yang pertama, kesalahan dan bias responden. Responden dapat membuat kesalahan dalam memahami atau menjawab pertanyaan. Selain itu, mereka juga dapat memasukkan bias pribadi atau pemahaman yang keliru ke dalam tanggapan mereka. Yang kedua, keterbatasan dalam mendapatkan detail mendalam. Kuesioner seringkali tidak memungkinkan untuk mendapatkan detail mendalam tentang kebutuhan ini. Ini terutama berlaku untuk pertanyaan dengan pilihan jawaban terbatas dan kurang cocok untuk mendapatkan konteks yang mendalam. Yang ketiga, respon terbatas pada pertanyaan yang diajukan. Survei kuesioner membatasi respon pada pertanyaan yang diajukan. Ini berarti informasi yang muncul mungkin hanya sebatas pada apa yang ditanyakan, tanpa memungkinkan penggalian informasi tambahan. Yang keempat, kehilangan nuansa kompleksitas. Dalam pengembangan perangkat lunak yang kompleks atau konseptual, survei kuesioner tidak mungkin cukup untuk menggali nuansa yang diperlukan untuk memahami kebutuhan sepenuhnya. Yang kelima, kesulitan dalam mengukur prioritas dan urgensi. Survei kuesioner mungkin tidak efektif dalam mengukur prioritas atau urgensi dari berbagai kebutuhan. Ini karena kuesioner sering kali hanya mengumpulkan informasi tentang apa yang dibutuhkan, bukan sejauh mana kebutuhan tersebut mendesak atau penting. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Bella. Baik, selanjutnya pembahasannya tentang teknik analisis kebutuhan dengan wawancara. Teknik analisis kebutuhan dengan wawancara adalah metode interaksi langsung antara analisis kebutuhan perangkat lunak dan pemangku kepentingan, seperti pengguna akhir atau manajer. Dalam pandangan Dr. Joy
terbukti seorang pakar dalam manajemen kebutuhan. Wawancara dianggap sebagai alat efektif untuk memahami konteks, tujuan, dan kendala yang mempengaruhi pengembangan sistem atau perangkat lunak. Tujuan utama dari teknik ini adalah untuk menggali informasi yang mendalam tentang kebutuhan, persyaratan, dan harapan dari pemangku kepentingan terhadap perangkat lunak yang akan dikembangkan. Selanjutnya, langkah-langkah yang dilakukan dalam teknik analisis dengan wawancara. Yang pertama, pemilihan narasumber yang potensial. Mengidentifikasi orang-orang atau kelompok-kelompok yang memiliki pengetahuan dan wawasan yang relevan tentang perangkat lunak yang akan dikembangkan. Yang kedua, menyiapkan struktur pertanyaan yang jelas. Struktur pertanyaan diajukan kepada narasumber selama wawancara. Pertanyaan harus rinci, relevan dengan tujuan analisis, dan dapat menggali informasi yang mendalam tentang kebutuhan perangkat lunak. Yang ketiga, membuat perjanjian dengan narasumber. Membuat perjanjian dengan narasumber ini membantu memastikan bahwa semua pihak terlibat memahami tujuan wawancara dan bersedia untuk berpartisipasi. Dan yang keempat, memilih orang yang diwawancara secara pribadi. Wawancara harus dilakukan secara pribadi atau jika tidak memungkinkan secara fisik, dapat dilakukan melalui telepon atau media komunikasi lainnya yang memungkinkan interaksi langsung. Selanjutnya, keuntungan menggunakan teknik analisis kebutuhan dengan wawancara. Yang pertama, fleksibilitas dalam pertanyaan. Pewawancara dapat menyesuaikan pertanyaan sesuai respon dan situasi yang berkembang selama wawancara, memungkinkan penggalian informasi yang lebih mendalam. Yang kedua, cocok untuk permasalahan tak terstruktur. Cocok untuk masalah yang kompleks dan tak terstruktur di mana tidak ada kerangka kerja yang jelas. Yang ketiga, pengaruh personal pewawancara. Menciptakan hubungan personal, menunjukkan empati, dan mendengarkan dengan cermat untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik. Yang keempat, respon tinggi sejak awal. Dengan persiapan yang baik, termasuk pertanyaan yang relevan, wawancara memunculkan respon yang aktif sejak pertemuan pertama. Selanjutnya, kekurangan menggunakan teknik analisis kebutuhan dengan wawancara. Yang pertama, waktu dan biaya. Memerlukan investasi waktu dan biaya yang signifikan dalam persiapan, pelaksanaan, dan analisis. Yang kedua, pelatihan dan pengalaman khusus. Pewawancara harus memiliki keterampilan khusus yang diperlukan, yang memerlukan pelatihan dan pengalaman tertentu. Yang ketiga, subjektivitas dalam laporan. Laporan wawancara seringkali subjektif karena mencerminkan pandangan dan penafsiran wawancara, membuat perbandingan antara laporan sulit karena perbedaan sudut pandang. Dan yang keempat, keterbatasan penggalian informasi. Sulit untuk menggali semua ranah pengetahuan yang relevan selama wawancara, sehingga informasi penting mungkin terlewatkan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Fania. Yang berikutnya yaitu teknik analisis kebutuhan dengan observasi, yaitu metode yang digunakan untuk mengumpulkan data relevan dengan mengamati pengguna atau objek tertentu secara langsung. Dalam konteks ini, teknik ini digunakan untuk mengidentifikasi kebutuhan dalam pengembangan aplikasi pariwisata dengan mengamati pengunjung objek wisata. Yang pertama yaitu metode observasi yang digunakan. Penerapan teknologi seperti kamera atau perangkat perekam audio dapat memberikan keakuratan dan objektivitas yang lebih besar dalam mengumpulkan data. Dan penggunaan panduan observasi dengan daftar pertanyaan dapat membantu memfokuskan pengamat pada aspek-aspek yang relevan dengan topik penelitian, sehingga memberikan struktur yang lebih jelas dalam pengumpulan informasi. Lalu, penerapan observasi diterapkan dalam pengembangan aplikasi pariwisata dengan mengamati pengunjung di berbagai objek wisata. Data yang diperoleh dari observasi digunakan sebagai dasar untuk merancang fitur-fitur aplikasi yang sesuai dengan kebutuhan pengunjung. Keakuratan. Kelebihan dari observasi yang pertama yaitu keakuratan. Observasi langsung memberikan keunggulan dalam pengumpulan data yang sangat akurat tentang perilaku pengunjung, karena
Pengamat dapat mencatat tindakan pengunjung secara langsung tanpa perantara atau penafsiran yang lebih besar. Lalu, yang berikutnya yaitu mampu mengidentifikasi tantangan. Melalui observasi, peneliti dapat mengidentifikasi tantangan yang dihadapi pengunjung dan peluang pengembangan aplikasi atau peningkatan layanan. Hal tersebut memungkinkan pengelola objek wisata untuk melakukan perbaikan yang lebih tepat sasaran. Yang selanjutnya, kelebihan dari observasi yaitu pemahaman lebih mendalam. Metode observasi memungkinkan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana pengunjung berinteraksi dengan objek wisata dalam konteks nyata. Hal ini memungkinkan peneliti untuk mengevaluasi interaksi pengunjung dengan lingkungan sekitar dan faktor-faktor situasional yang mempengaruhi perilaku mereka. Yang selanjutnya yaitu kekurangan dari observasi. Yang pertama yaitu subjektif, yang berarti observasi memiliki potensi untuk menjadi subjektif karena dapat dipengaruhi oleh sudut pandang atau bias pengamat. Perbedaan dalam penilaian pengamat dapat mempengaruhi interpretasi data. Yang selanjutnya yaitu memerlukan biaya dan waktu. Pelaksanaan observasi yang teliti memerlukan sumber daya yang signifikan, baik dalam hal biaya maupun waktu. Pengamat harus terlibat dalam pemantauan kontinu yang dapat menjadi mahal dan menghabiskan banyak waktu. Lalu pentingnya konsistensi dalam observasi. Karena pada pembahasan sebelumnya sempat disinggung mengenai sudut pandang pengamat yang berbeda, konsistensi dalam observasi sangatlah penting. Dengan menggunakan pengamat yang sama dan metode yang seragam selama proses pengamatan, dapat menjadi hal yang membantu menghindari penambahan unsur subjektivitas atau bias dalam data yang dikumpulkan. Dengan kata lain, data akan lebih akurat dan dapat diandalkan jika kita menjaga konsistensi dalam siapa yang melakukan pengamatan dan cara pengamatan yang dilakukan. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Alina. Baik, selanjutnya yakni teknik analisis kebutuhan dengan analisis dokumen. Yang pertama ada pengertian, yakni teknik analisis kebutuhan dengan analisis dokumen adalah salah satu metode yang digunakan dalam manajemen proyek dan pengembangan perangkat lunak untuk mengidentifikasi, mengumpulkan, dan menganalisis dokumen-dokumen yang berhubungan dengan suatu proyek atau inisiatif. Selanjutnya ada penerapan analisis dokumen, yakni teknik analisis kebutuhan dengan analisis dokumen adalah salah satu metode yang digunakan dalam manajemen proyek dan pengembangan perangkat lunak untuk mengidentifikasi, mengumpulkan, dan menganalisis dokumen-dokumen yang berhubungan dengan suatu proyek atau inisiatif. Selanjutnya, yakni jenis dokumen yang dianalisis. Melibatkan beragam jenis dokumen, seperti laporan statistik, kunjungan wisata, dokumentasi budaya dan sejarah, materi promosi wisata, serta database produk UMKM. Selanjutnya, bisa dilanjutkan oleh rekan saya, Bella. Baik, selanjutnya dokumen. Yang pertama, dokumen memberikan referensi yang terdokumentasi. Yang kedua, analisis dokumen yang sering lebih efisien dalam hal waktu dan biaya. Dan yang ketiga, metode ini memungkinkan eksplorasi yang lebih mendalam terhadap berbagai dokumen untuk mengidentifikasi tren dan pola dalam data terdokumentasi. Selanjutnya, kekurangan dalam penggunaan teknik analisis kebutuhan dengan analisis dokumen. Yang pertama, dokumen mungkin tidak selalu mencakup semua informasi yang diperlukan, dan beberapa informasi penting mungkin tidak terdokumentasi dengan baik.
Yang kedua, interpretasi dokumen dapat dipengaruhi oleh kebiasaan atau sudut pandang penulis, sehingga perlu berhati-hati dalam menafsirkan informasi. Selanjutnya, komunikasi hasil analisis dokumen. Validasi data dari sumber terpercaya membantu menghindari penggunaan informasi yang tidak akurat dalam hasil analisis dokumen. Perlu dikomunikasikan dengan berbagai pihak yang terlibat dalam proyek, seperti tim pengembangan aplikasi dan pemangku kepentingan aplikasi. Pengambilan keputusan. Hasil analisis dokumen menjadi dasar untuk pengambilan keputusan terkait dengan pengembangan aplikasi. Data dari dokumen membantu tim pengembangan dalam merancang fitur-fitur aplikasi yang relevan dan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, YM. Oke, baik, saya akan melanjutkan. Selanjutnya adalah bab 3, yaitu tentang skenario kebutuhan teknik analisis dengan beberapa metode. Untuk yang pertama ini ada teknik analisis kebutuhan dengan survei kuesioner. Yang pertama, perencanaan kuesioner, yaitu membuat kuesioner efektif untuk mengumpulkan preferensi, harapan, dan kebutuhan dari warga lokal dan calon pengunjung AWI terhadap aplikasi pariwisata. Yang kedua ada distribusi kuesioner, yaitu menyebarluaskan kuesioner secara daring melalui media sosial, situs web pariwisata Ngawi, dan secara langsung di objek wisata. Yang ketiga, selanjutnya, ada pengumpulan data, yaitu mengumpulkan dan mengelola data dari kuesioner. Yang keempat ada analisis data, yaitu menganalisis data kuesioner untuk mengidentifikasi preferensi dan kebutuhan utama pelanggan. Selanjutnya, ada teknik analisis kebutuhan dengan wawancara, yaitu yang pertama identifikasi responden, yaitu menentukan responden yang akan diwawancara termasuk pemilik bisnis lokal, pelancong berpengalaman, pengelola objek wisata, dan memangku kepentingan lainnya yang relevan di sekitar Ngawi. Yang kedua ada pertanyaan wawancara, yaitu merancang pertanyaan mendalam tentang tantangan, harapan, dan saran terhadap aplikasi pariwisata, khususnya aplikasi Ngawi. Selanjutnya, tahapan pelaksanaan wawancara, yaitu melakukan wawancara untuk mengumpulkan pandangan dari responden. Terus ada pertanyaan wawancara, yaitu mengumpulkan data berdasarkan jawaban dan pandangan yang diberikan oleh responden selama wawancara. Selanjutnya ada analisis data, yaitu menganalisis data dari wawancara tersebut untuk diidentifikasi tantangan, harapan, dan saran yang muncul daripada responden tersebut. Next. Ada teknik analisis kebutuhan dengan survei observasi, yaitu identifikasi objek wisata, memilih objek wisata yang relevan untuk observasi seperti pantai, kebun teh, dan objek budaya yang ada di Ngawi. Selanjutnya ada perencanaan observasi, yaitu merencanakan observasi di lokasi objek wisata. Observasi di lapangan ini melakukan observasi langsung di objek wisata yang telah kami pilih untuk memahami bagaimana pengunjung berperilaku dan berinteraksi di tempat wisata tersebut. Selanjutnya ada pengumpulan data. Data yang kami kumpulkan termasuk catatan berdasarkan pengamatan langsung di objek wisata yang diamati oleh kami. Selanjutnya ada analisis data, yaitu menganalisis data observasi untuk mengidentifikasi preferensi dan tantangan pengunjung. Nah, ini ada teknik analisis kebutuhan dengan analisis dokumen, yaitu yang pertama ada identifikasi dokumen yang relevan. Ini seperti laporan wisata dan rencana pengembangan pariwisata Ngawi. Terus ada pengumpulan dokumen, mengumpulkan dokumen-dokumen yang akan dianalisis untuk membantu analisis kebutuhan kami. Selanjutnya ada analisis dokumen, yaitu menganalisis sisi dokumen untuk mengidentifikasi kebutuhan dalam pengembangan aplikasi Ngawi ini. Selanjutnya ada identifikasi kebutuhan, mengidentifikasi kebutuhan perangkat lunak dari dokumen yang dianalisis. Next. Ada validasi dan verifikasi, yaitu memastikan kebutuhan yang diidentifikasi sesuai dengan situasi yang sebenarnya. Selanjutnya ada dokumentasi hasil, mendokumentasikan hasil analisis dokumen. Selanjutnya,
pengambilan keputusan menggunakan hasil analisis dokumen untuk pengambilan keputusan strategis. Juga ada komunikasi hasil, menyampaikan hasil analisis dokumen kepada semua pemangku kepentingan. Nah, kesimpulan dari pembahasan yang telah kami sampaikan tadi, itu ada hasil dari 4 teknik analisis kebutuhan yang telah dibahas, yaitu survei kuesioner, wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Merupakan pendekatan yang beragam untuk memahami dan mengidentifikasi kebutuhan dalam beberapa konteks proyek. Setiap teknik memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Pemilihan teknik analisis kebutuhan harus disesuaikan dengan konteks proyek, tujuan, dan sumber daya yang tersedia. Kombinasi teknik-teknik ini juga dapat digunakan untuk memahami secara menyeluruh kebutuhan pengguna dan pemangku kepentingan. Selain itu, komunikasi hasil dan pengambilan keputusan yang efektif adalah langkah penting dalam memastikan bahwa kebutuhan yang diidentifikasi dapat diintegrasikan dengan baik dalam pengembangan aplikasi atau proyek yang sedang berlangsung. Oke, mungkin hanya itu saja yang dapat kami sampaikan dari kelompok kami. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.